Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, menjelang perpisahannya atau sebelum Yesus naik ke surga kepada Bapa yang kita peringati nanti dalam hari raya kenaikan Tuhan, beberapa kali Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus memberikan nasihat atau amanat perpisahan kepada para muridnya, kepada kita semua. Beberapa hal yang bisa kita sebutkan bagaimana Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Yesus menyebut kita bukan lagi hamba atau bukan lagi sekedar murid, tetapi sahabat. Kita berada pada posisi yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus, pada posisi yang semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Kita disebut sebagai seorang sahabat jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu bagaimana kita diminta oleh Tuhan Yesus, kasihilah seorang akan yang lain. Dan inilah yang senantiasa menjadi semangat, yang menjadi misi, yang senantiasa juga menjadi perjuangan kita, murid-murid Tuhan, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, orang-orang yang disemangati oleh semangat hidup Tuhan Yesus sendiri, di mana kita senantiasa dalam perjalanan hidup kita, dimanapun gereja berada, senantiasa berjuang untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan buah-buah dari kasih yang sudah kita perjuangkan dalam kebersamaan, dalam hidup kita bersama-sama, adalah sukacita yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, rasa syukur yang boleh kita miliki yang tumbuh di dalam diri kita sebagai orang Katolik. Maka perayaan Ekaristi hari ini, jika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita dalam amanat perpisahannya, kasihilah seorang akan yang lain, mengingatkan kepada kita bukan pertama-tama ini adalah perintah yang pertama, tetapi menjadi pengingat bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan perintah ini kepada kita, dan perintah inilah yang sudah kita perjuangkan. Dan buah-buah dari perintah Tuhan Yesus kepada kita adalah bagaimana sukacita yang kita alami sebagai orang-orang Katolik, sebagai para pengikut Yesus. Rasa syukur yang boleh kita miliki sebagai orang-orang Katolik, sebagai murid-murid Yesus, itulah buah dari kasih satu sama lain yang boleh kita perjuangkan. Maka mari kita bersyukur, mari kita juga menginventaris dalam kehidupan kita masing-masing sukacita-sukacita kita sebagai orang Katolik, rasa syukur kita sebagai orang Katolik,
Sebagai orang tua mungkin baik bahwa apa yang Anda syukuri sebagai orang Katolik itulah yang diceritakan kepada generasi muda, kepada anak-anak kita, mungkin para opa, oma, kakek, nenek. Apa yang menjadi rasa syukur Anda, yang menjadi sukacita Anda sebagai orang Katolik, itulah yang juga dibagikan kepada anak dan cucu. Dan itulah menjadi salah satu bentuk perwujudan perintah Tuhan yang kita terima pada hari ini. Kasihilah seorang akan yang lain, di mana kita berjuang untuk saling memberi dukungan, di mana kita mau berbagi sukacita kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai para pengikut Yesus. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bersyukur untuk perbuatan kasih yang boleh kita perjuangkan dalam hidup kita, dan juga mari kita bersyukur untuk sukacita yang boleh kita miliki sebagai orang-orang Katolik. Semoga sukacita itu semakin berlimpah dan semakin menular satu sama lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.